Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Panggilan Gaib dari Leluhur. Sudah beberapa minggu terakhir, Restu selalu dibayang-bayangi sosok pria bertubuh kekar dan berpakaian kerajaan. Sosok pria itu seringkali muncul di dalam tidurnya, bahkan ketika dia sedang melakukan wirid, di malam hari pun bayangan pria itu sesekali muncul. Restu tidak tahu siapa sosok pria itu, dan dia tidak menanggapi terlalu serius. Mungkin bisa jadi, pria itu adalah leluhurnya. Waktu itu dia berusia 29 tahun, dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki. Dan syukurlah, dengan berdagang, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sosok pria itu terus-menerus muncul dalam ingatan Restu, hingga pada suatu ketika, sosok itu kembali datang menemui Restu dalam mimpi. Saat itu Restu sedang melakukan kegiatan rutinan di situs makam yang ada di daerahnya. Setelah acara selesai, dia duduk-duduk bersama teman-temannya, dan di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang, membahas tentang sejarah dan adat budaya kerajaan, hingga tidak terasa hari sudah tengah malam. Kegiatan seperti itu sudah biasa dia lakukan, karena memang Restu adalah orang yang masih memegang teguh adat dan budaya. Karena sudah tengah malam, dia memilih untuk menginap di situs makam tersebut untuk menunggu subuh. Di situ dia bersama beberapa teman lainnya. Di dalam tidurnya, lagi-lagi Restu didatangi sosok pria bertubuh kekar, bermahkota emas dan berpakaian khas kerajaan, atau istilahnya Mahabasuna Raja Kaputran. Dengan gagah pria itu mendatangi Restu dan mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa. "Aku tunggu kedatanganmu di Gunung Lawu. Ada yang ingin aku titipkan padamu." Belum sempat Restu bertanya siapa, orang itu lekas pergi. Di sini Restu memikirkan perkataan pria itu. Apa yang dimaksud orang itu? Kenapa dia menungguku di Gunung Lawu? Belum sempat menemukan jawaban, terdengar suara Afhan membangunkan Restu dari tidurnya. Setelah bangun, dia lekas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, dia lanjut duduk di teras depan bersama Afnan. "Pak, aku tadi mimpi aneh banget loh," ucap Restu memulai pembicaraan. "Mimpi apa?" tanya Afnan. "Ada pria berpakaian kerajaan, terus nyuruh saya ke Gunung Lawu," jawab Restu. Afnan sedikit terkejut, lalu dia menanyakan sosok pria yang ada dalam mimpi Restu dengan rinci. "Pria siapa yang kamu maksud?" "Kurang tahu aku, Pak. Dia berbadan gempal, pakaiannya Mahabusana Raja Kaputran gitu loh," jelas Restu. "Apa yang disampaikan orang itu?" tanya Afnan dengan serius. "Aku disuruh ke Gunung Lawu. Katanya ada yang mau dititipin," jelas Restu. "Sebelumnya, kamu pernah ketemu sama orang itu?" tanya Afnan lagi. "Belum, Pak. Tapi aku sering mimpi melihat orang itu. Dan baru kali ini dia ngomong langsung," jawab Restu. "Bisa jadi itu amanah. Gak ada salahnya kamu pergi ke sana. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Tapi amanah itu kalau dijalankan, bisa jadi barokah," saran Afnan. Sempat terlintas ingin menjalankan amanah itu, tapi dia tidak mau gegabah, karena perjalanan ke Gunung Lawu tidak dekat. Mengingat hari sudah menjelang pagi, Restu dan Afnan meninggalkan situs makam tersebut untuk pulang. Semenjak itu Restu terbayang-bayang sosok pria berpakaian kerajaan itu, seakan-akan dia memberi isyarat agar Restu datang ke Gunung Lawu. Beberapa hari setelah itu, Restu membicarakan hal ini pada istrinya untuk meminta pendapat. Istrinya yang tidak mengerti banyak akan hal seperti itu menyarankan Restu agar minta pendapat pada Afnan, karena mungkin dia lebih tahu tentang hal semacam itu. Afnan adalah teman spiritual Restu, tapi dia lebih tua 3 tahun dari Restu. Pergilah Restu ke rumah Afnan. Setelah 5 menit berkendara, sampailah dia di sana. Kemudian mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menikmati hidangan kopi hangat. "Tumben, Pak, sore-sore datang ke rumah. Apa ada hal penting?" tanya Pak Afnan memulai pembicaraan. "Gini loh, Pak.
Perihal yang di makam malam itu, aku terus dibayang-bayangi sama orangnya, ucap Restu. Oh alah, aku kan udah pernah bilang kalau mungkin itu amanah dari leluhur. Jadi kalau kamu mau ya berangkat aja ke sana. Kalau tidak ya nggak apa-apa, jelas Pak Afnan. Nah itu dia Pak, aku pengen ke sana, tapi masalahnya aku belum pernah ke sana sebelumnya. Lanjut Restu. Tenang aja, kalau memang ada niat, pasti ada petunjuk. Wiridmu jangan sampai putus, dan jangan lupa minta petunjuk sama yang di atas. Semua kembali ke dirimu sendiri, ucap Afnan memberi nasihat. Kira-kira sampean mau nggak Pak kesana sama saya? Ajak Restu. Waduh, yang diminta kesana kamu, bukan aku. Lagian di rumah juga lagi banyak kerjaan, jawab Afnan. Restu semakin dibuat bingung dengan keadaan ini, lalu mereka lanjut membicarakan hal lain. Dan menjelang maghrib, Restu pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Afnan sempat berpesan pada Restu, kalau kamu memang ingin tahu siapa pria itu, pergilah ke Gunung Lawu. Insya Allah niat baik akan membuahkan hasil yang baik. Mengingat perkataan Afnan itu, Restu membulatkan tekad untuk pergi ke Gunung Lawu. Meskipun sebelumnya dia belum pernah ke sana, tapi tidak apalah, sekalian dia ingin sowan pada leluhur tanah Jawa yang dipercaya moksa di Gunung Lawu. Sesampai di rumah dia membicarakan hal itu pada istrinya lagi. Meskipun sempat mencegah, akhirnya istrinya pun mendukung keinginan Restu untuk pergi ke Gunung Lawu. Malam harinya Restu bermimpi aneh lagi. Tiba-tiba saja dia berada di sebuah tempat asing. Jadi tempatnya ini banyak bebatuan, dan di situ dia berjalan menyusuri jalan yang bebatuan tersebut. Dan tidak lama kemudian sampailah dia di sebuah tempat yang cukup luas, banyak rerumputan hijau dan udaranya sangat sejuk. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat ada sebuah goa yang tidak begitu dalam, dan juga terdapat sumber mata air. Karena merasa haus, Restu pergi ke sumber air itu untuk meminum airnya. Setelah minum beberapa teguk air, pandangannya tertuju ke sebuah tempat yang di sana ramai oleh orang yang sedang lalu lalang. Restu meninggalkan sumber mata air dan berjalan menuju ke keramaian tersebut. Tapi belum sampai di sana, dia terbangun dan merasakan gerah di seluruh tubuhnya. Napasnya tidak beraturan dan nyeri di bagian lutut, seakan-akan dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia segera bangun dari tempat tidur untuk minum segelas air. Terlihat waktu itu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Karena sudah terlanjur bangun, dia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah sekalian menunggu waktu subuh. 2 hari kemudian, Restu mencari informasi tentang Gunung Lawu pada teman sekolahnya dulu, yang kebetulan dia aktif di dunia pendakian. Sebut saja dia adalah Hendra. Setelah menceritakan tentang tujuannya ke Gunung Lawu itu, dia mengajak Hendra untuk mengantarkan, tapi Hendra tidak bisa, karena dia takut kalau harus berurusan dengan hal mistis seperti itu. Hendra memberi saran, kalau mau ke Gunung Lawu, lebih baik via Cemoro Sewu saja. Selain jalurnya dominan ramai di sana, juga banyak warung yang bisa digunakan untuk istirahat dan makan. Okelah, karena memang Hendra tidak bisa mengantarkan, Restu pun tidak bisa memaksa. Lagi pula ini adalah kepentingan Restu sendiri. Dia berterima kasih pada Hendra karena sudah memberikan informasi terkait pendakian Gunung Lawu. Singkat cerita, dengan segala perbekalan, dia berangkat ke Gunung Lawu berkendara motor. Sebelum berangkat, dia sempat menemui Afnan untuk memberitahukan keberangkatannya dan juga tidak lupa berpamitan sama istrinya. Di perjalanan, tiba-tiba Restu merasa ada sesuatu yang janggal, tapi tidak tahu apa. Jadi tiba-tiba saja dia ini merasa gelisah. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, sampailah dia di Kabupaten Blora, tepatnya di daerah Cepu. Ketika sedang enak-enaknya berkendara, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia hampir jatuh dari motor. Jadi motor yang dikendarainya tiba-tiba langsung oleng. Tapi untung saja dia tidak sampai terjatuh. Dan waktu itu juga tidak ada kendaraan lain di sekitarnya. Kalau ada, mungkin dia sudah di kendaraan lain. Dia segera menepi ke pinggir jalan dan memeriksa motornya, barangkali ada kerusakan, dan ternyata ban belakang motornya pecah.
dan tidak bisa digunakan untuk jalan lagi. Di sini Restu merasa heran, karena sejak berkendara tadi, dia tidak mendengar ada suara ban meletus. Tapi kok tiba-tiba saja ban motornya meletus? Ini aneh. Dengan terpaksa dia mendorong motornya, dan beruntungnya tidak jauh dari situ ada sebuah bengkel motor. Dia minta sama montirnya untuk menambalnya, tapi kata montirnya ini tidak bisa ditambal karena sudah sobek luar dalam. Hingga akhirnya terpaksa dia harus ganti ban baru. Untung aja aku bawa uang lebih. Kalau enggak tahu lagi dah batinnya. Setelah ban sudah diganti, dia lanjut berkendara lagi. Beberapa kilometer berkendara, dia masuk melewati hutan. Dan di hutan itu Restu mendapat keanehan lagi. Restu yang waktu itu sedang fokus berkendara, tiba-tiba saja di depan ada mobil truk yang melaju sangat kencang, mendahului mobil di depannya, dan truk itu hampir saja menabrak Restu. Melihat truk itu yang melaju sangat kencang, Restu langsung banting setir ke kiri, hingga dia keluar dari jalan. Di sini Restu sempat emosi sama pengendara truk itu. Emang gak ngeliat apa kalau di sini ada motor? Mainnya lonong gitu aja, gak pakai bunyiin klakson pula, gumamnya. Dilihat ke belakang, truk itu masih melaju dengan kencang. Akhirnya ya sudahlah, dia lanjut berkendara lagi. Dan beberapa meter kemudian dari belakang ada mobil sedan yang melaju sangat kencang mendahului Restu, dan mobil itu hampir menabraknya dari belakang. Menyadari mobil itu, Restu banting setir lagi ke kiri jalan, hingga dia ini hampir jatuh karena rem mendadak. Ini mobil pada ngapain sih? Kok gini semua? Apa emang di sini pengendaranya pada ngawur gini ya? Gumamnya dengan kesal. Dia menganggap seperti itu karena mungkin ini di dalam hutan, jadi pengendara lain mengemudinya kebut-kebutan. Dia lanjut berkendara lagi, tapi kali ini dengan sangat pelan dan sangat berhati-hati. Takutnya ada kendaraan yang seperti tadi. Setelah beberapa meter berkendara, kejadian yang sama terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya, dan kali ini semakin parah. Di depan ada truk kontainer yang melaju cukup kencang. Nah, truk semacam kontainer itu kan biasanya kalau di jalan raya selalu ambil lajur tengah, kalau sekiranya tidak ada pengendara lain di depannya. Kontainer itu melaju di tengah-tengah jalan, dan ketika bersimpangan dengan Restu, truk itu tiba-tiba nyeledot ke arah Restu, seakan-akan kontainer itu sengaja mau menabrak Restu. Beberapa kali Restu sudah membunyikan klakson, tapi sepertinya pengemudi kontainer itu tidak mendengar, atau mungkin tidak tahu. Banting setir lagi ke tepi jalan, dan kali ini dia berhenti dulu untuk berpikir. Kok aku dibuat kayak gini ya, batinnya. Jadi seakan-akan ada yang ingin mencelakakan Restu dalam perjalanan ini. Lanjut berkendara lagi dengan penuh hati-hati dan waspada sama semua kendaraan yang melintas di jalan itu. Sambil berkendara, dia merasa gelisah dan bimbang antara lanjut atau tidak. Beberapa meter kemudian, terlihat di depan ada beberapa rumah warga yang menandakan dia sudah keluar dari hutan tadi. Tidak lama kemudian, terlihat ada sebuah musola di sebelah kanan jalan, dan dia memutuskan untuk mampir dulu di musola itu untuk menenangkan pikiran sekaligus menunggu waktu duhur. Di situ dia melakukan sholat sunnah sampai tiba waktu duhur dan dilanjut sholat berjamaah dengan warga. Setelah sholat, dia ini memohon petunjuk. Kalaupun mengharuskan untuk melanjutkan perjalanan, dia mohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa itu, pikirannya sudah sedikit tenang dan memutuskan untuk melanjutkan niatnya ke Gunung Lawu. Dia mengendarai motornya lagi, dan kali ini keadaannya sudah jauh berbeda. Kendaraan melintas tertib, tidak seperti di hutan tadi. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah dia di pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sesampai di sana, dia menitipkan motornya di tempat parkir, kemudian lanjut menuju ke pos pendakian untuk meminta izin pada petugas. Restu mengatakan kalau niatnya mendaki ini untuk sowan, dan petugas pun memberikan izin mendaki hari ini juga. Setelah mendapat izin, dia pergi ke warung untuk mengisi perut.
Sambil menunggu makanan yang dia pesan, dia memperhatikan keadaan luar warung yang tampak cukup banyak pendaki gunung. Terlihat juga ada beberapa orang yang berpakaian lain pendaki. Mungkin mereka adalah pendaki spiritual dengan tujuan yang sama dengan Restu. Tidak lama kemudian, nasi sudah dihidangkan dan dia makan dengan lahap. Setelah sepiring nasi sudah dihabiskan, dia ambil sebatang rokok. Kemudian dia segera memulai perjalanan dengan tujuan ke Hargodalem. Perjalanan dimulai sekitar jam 3 sore masuk ke dalam hutan. Sambil berjalan, dia menikmati udara sejuk tempat ini, yang itu tidak pernah dia rasakan di kampungnya. Dan saat itu dia membawa tas carrier yang dia pinjam dari Hendra. Selangkah demi selangkah dia berjalan, dan ada yang aneh dengan perjalanannya ini. Di sepanjang perjalanan itu terasa sangat ringan, tanpa capek sama sekali. Padahal kondisi jalurnya itu dominan menanjak dan bebatuan, suasananya sejuk dan dingin. Restu tidak berpikir ke hal yang mistis dulu. Ya, mungkin saja dia masih belum capek, karena baru saja dia mulai perjalanan. Singkat cerita, sampailah di pos 2. Di situ terlihat ada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Dia berhenti dulu untuk menunaikan sholat asar. Setelah selesai sholat, dia lanjut jalan lagi. Lanjut berjalan, dan perjalanan ini memang benar-benar aneh. Selama perjalanan itu, Restu sama sekali tidak merasa lelah, bahkan mengeluarkan keringat pun tidak, apalagi haus. Seakan-akan jalan yang dilewatinya itu terasa datar, padahal waktu itu jalannya menanjak dan bebatuan. Hingga seringkali dia berjalan mendahului pendaki yang tampak kelelahan di jalur. Terus berjalan, pos demi pos dilewati hingga tidak terasa, sampailah Restu di area yang dinamakan Sendang Derajat. Dan dia sampai di situ tepat masuk waktu maghrib. Jadi waktu yang dibutuhkan Restu dari pos sampai di Sendang Derajat ini hanya kurang lebih 3 jam. Ini benar-benar tidak logis. Dalam kurun waktu sekitar 3 jam, dia bisa sampai di Sendang Derajat. Padahal rata-rata waktu yang dibutuhkan pendaki adalah 4 hingga 6 jam. Kenapa bisa secepat itu? Karena selama perjalanan dia tidak ada berhenti sama sekali dan tidak ada rasa capek. Entah karena memang fisiknya kuat atau bagaimana. Tapi yang jelas, dia tidak ada pengalaman mendaki sebelumnya. Sendang Derajat adalah sebuah tempat peristirahatan pendaki yang di situ terdapat sumber mata air dan tempat suci untuk mengirimkan doa pada leluhur. Terdapat juga sebuah goa yang tidak terlalu dalam. Di Sendang Derajat itu terlihat ada sebuah warung, dan Restu mampir dulu untuk menunaikan sholat, sekalian ngopi. Dia bertanya pada pemilik warung, "Bu, kalau mau ziarah, di mana ya tempatnya?" "Oh, itu mas. Ikuti jalan ini aja, udah deket kok. Masnya bisa istirahat aja di sini," jawab pemilik warung. "Oh, iya bu. Makasih," lanjut Restu. Restu berniat beristirahat di sini dan ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya nanti malam saja. Lalu dia meletakkan tasnya di atas terpal yang memang sudah disediakan untuk pendaki untuk istirahat. Sehabis Isya, dia berjalan menuju ke petilasan tersebut. Dan di sana dia duduk bersila untuk mengirim doa kepada Sang Prabu dan juga mengirimkan doa pada para leluhur tanah Jawa yang dipercaya moksa di Gunung Lawu ini. Setelah selesai dengan semua itu, dia kembali lagi ke warung tempat tadi istirahat. Di situ dia memesan kopi lagi dan menghabiskan sebatang rokok, kemudian tidur. Ketika terlelap tidur, entah ini mimpi atau bagaimana, yang jelas itu terasa sangat nyata. Di tempat itu dia didatangi sama sosok pria tua berjubah putih dan memintanya untuk masuk ke dalam goa yang letaknya tidak jauh dari warung dan sendang. "Nak, kamu sudah ditunggu," ucap pria tua berjubah putih. Masuklah dia ke goa itu. Di dalam terlihat ada seseorang yang sedang duduk tegak bersila, dan samar-samar terlihat pria itu mengenakan pakaian khas kerajaan, persis dengan kejadian yang ada dalam mimpi Restu sebelumnya. Restu duduk bersila di depan pria itu, kemudian beliau berkata, "Aku sudah lama menunggumu di sini. Ada yang ingin aku titipkan." "Maaf, saya baru bisa datang ke sini," jawab Restu.
Orang itu memberi Restu sesuatu yang dibungkus kain putih, dan untuk isinya dia belum tahu. Kemudian pria itu lanjut berucap, "Kubur benda ini di sebuah tempat dengan kedalaman 5 jengkal. Di mana saya akan mengubur benda ini?" tanya Restu. Bahasa Jawa khas kerajaan itulah yang digunakan pria itu berkomunikasi dengan Restu. Pria itu memberitahukan sebuah tempat yang tidak bisa disebutkan di sini, tapi yang jelas tempatnya itu tidak jauh dari tempat tinggal Restu, dan Restu tahu persis tempat itu. Setelah dikubur nanti, kamu akan menemukan benda yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk kebutuhan hidup hingga anak cucumu. Lanjut pria itu berucap. Restu hanya mengangguk, memahami dan mendengarkan pria itu berbicara. Lalu pria itu mengucapkan kata terakhir, "Sebelum pulang dari sini, bawalah air dari sumber buat bekal perjalanan pulang." Pria bertubuh kekar itu mengucap permisi dan perlahan menyusut hingga akhirnya hilang dari hadapan Restu. Benda pemberian pria itu dia simpan dalam tasnya, dan ketika dia akan berdiri untuk keluar dari goa, tiba-tiba dia terbangun dan posisinya dia berada di warung yang sebelumnya dia gunakan untuk istirahat. Kaget, "Loh, mimpi toh? Tapi kok rasanya kayak beneran ya?" batinnya. Masih dalam posisi rebahan, tiba-tiba terasa ada yang mengganjal di tengkuknya. Setelah dilihat, ternyata di atas ransel yang sebelumnya dia gunakan sebagai bantal, terdapat bungkusan kain putih yang tidak lain adalah pemberian pria tadi. Wah, berarti itu tadi bukan mimpi. Buktinya benda ini beneran ada di sini, pikir Restu. Dia memasukkan benda itu ke dalam tas, dan terlihat waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah dimasukkan, dia sudah tidak bisa tidur lagi. Kemudian dia pesan segelas kopi, sekalian menunggu subuh. Sambil menunggu subuh itu, dia berbincang-bincang dengan pendaki gunung yang juga sedang istirahat di warung itu. Singkat cerita, hari sudah pagi dan dia berencana untuk kembali turun. Sebelum turun, dia mengambil air di sendang derajat 1 botol untuk dibawa pulang sesuai perkataan pria bertubuh kekar semalam. Perjalanan turun masih terasa sama seperti naik kemarin. Dia tidak merasa lelah sama sekali, bahkan haus pun tidak, hingga dia sampai kembali di pos pendakian sekitar jam 9 pagi. Sesampai di pos pendakian, dia makan di warung yang kemarin. Setelah itu dia ambil motor di tempat parkir dan berkendara pulang. Di perjalanan pulang, tidak ada kendala apapun seperti kemarin, hingga sampai kembali di rumah sekitar pukul 2 siang. Sesampai di rumah, istrinya bertanya pada Restu, "Kok udah pulang, Mas? Gak jadi ya ke Gunung Lawu?" "Udah, Dik. Setelah turun aku langsung pulang." "Oh iya, ini ada air dari Gunung Lawu," jawabnya sambil memberikan air yang dia bawa dari sendang derajat. Istrinya sempat kaget, kok cepet ke Gunung Lawu. "Tadi pagi Afnan kesini, nanyain kamu, Mas. Aku bilang kamu belum pulang. Kayaknya penting banget," lanjut sang istri. "Ya udah, nanti aku ke rumahnya Afnan," jawab Restu. Restu berpikir, sepertinya kedatangan Afnan itu cukup penting, karena kan dia tahu kalau aku ke Gunung Lawu. Ngapain dia malah nyariin? Restu meletakkan tasnya di dalam kamar dan menyimpan bungkusan kain putih itu di dalam lemari. Setelah itu dia istirahat. Malam harinya diambil bungkusan itu, dan karena penasaran dia coba melihat apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Setelah dibuka ternyata itu adalah sebuah besi baja tua yang mirip keris. Tapi setelah diperhatikan lebih jelas lagi, sepertinya ini bukan keris, tapi lebih mirip ujung tombak. Setelah Isya, dia pamit pada istrinya untuk pergi ke rumah Afnan. Dia pergi dengan membawa besi tua itu. Sesampainya di sana, dia memberitahu Afnan kalau dia diberi benda ini dan disuruh mengubur di sebuah tempat. Afnan membuka bungkusan itu dan diamati dengan teliti. "Kamu dapat benda ini dari mana, Pak?" tanya Afnan. "Ada pria bertubuh kekar yang memberikan," jawab Restu. "Pria yang sering muncul dalam mimpimu?" tanya Afnan lagi. "Betul, Pak. Menurut sampean, ini benda apa ya, Pak?"
Tanya Restu. Ini adalah besi yang amat tua. Kemungkinan ini adalah ujung tombak, jawab Afnan. Yang dipikirkan Restu ternyata sama dengan apa yang dipikirkan Afnan. Lalu Restu minta tolong ke Afnan untuk menemaninya mengubur benda ini. Karena kalau harus menguburnya sendiri, dia tidak berani. Takutnya nanti dilihat orang sedang melakukan kriminal dan segala macam. Tanpa keberatan, Afnan mau membantu. Lalu dia bercerita bahwasanya semalam Afnan bermimpi tentang Restu. Di dalam mimpinya itu dia sedang berkendara motor dengan Restu. Dan ketika sedang asik berkendara, tiba-tiba ada segumpal asap hitam yang menutupi perjalanan mereka, hingga mereka tidak bisa melihat jalan yang dilaluinya. Beruntungnya, di dalam asap hitam itu tiba-tiba muncul cahaya terang dan membantu penglihatan mereka. Mendengar itu spontan Restu teringat dengan kejadian yang hampir membuat dia celaka di perjalanan menuju ke Gunung Lawu, dan dia menceritakan tentang kejadian di hutan itu pada Afnan. Subhanallah, perjalananmu itu memang ada yang sengaja menghalangi, Pak. Tapi dia kalah sama niatmu. Sepulang dari Lawu itu, sebenarnya ada juga yang mau nyelakain. Tapi benda ini secara tidak langsung membuat mereka takut, ucap Afnan memberi kesimpulan. Besok sore Restu dan Afnan pergi ke sebuah tempat di mana mereka akan mengubur benda itu. Sebuah tempat yang cukup jauh dari pemukiman warga, dan di sana terdapat gundukan tanah besar. Sementara Restu menggali di dekat gundukan tanah itu, Afnan menunggunya dengan jarak sekitar 10 meter. Setelah menggali tanah sedalam 5 jengkal, terasa cangkul Restu seperti mengenai sesuatu. Restu melihatnya, dan ternyata di tanah yang dia gali itu ada semacam kotak hitam yang di setiap sisinya berwarna kuning emas. Restu membersihkannya dengan tangan, dan benar, itu adalah sebuah kotak dengan emas di setiap sisinya. Restu gemetar memegang kotak itu, dan dia beranggapan kalau di dalam kotak ini adalah emas atau uang. Tapi dia tidak berani mengambil kotak itu, lantaran kalau memang di dalam kotak ini adalah emas atau uang, apa kata tetangga kalau tahu tiba-tiba dia punya semua itu? Dia meletakkan besi tua beserta bungkusnya itu di atas kotak, kemudian dikubur. Dia juga tidak mengatakan tentang kotak itu pada Afnan, karena menurutnya itu privasi. Setelah mengubur itu, mereka kembali pulang, dan Restu memberitahu tentang kotak itu pada istrinya. Istrinya yang tidak tahu banyak tentang hal itu, hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Restu. Lagi pula tanpa semua itu juga mereka masih bisa mencukupi kebutuhan hidup. Biarlah dia mencari uang dengan caranya sendiri. Hari berganti hari, hingga tiba suatu ketika Restu butuh biaya untuk anaknya masuk sekolah baru, dan untuk istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Lalu terlintas di pikiran tentang kotak itu. Karena memang sedang butuh dana untuk semua ini, dia berniat mengambil beberapa saja isi kotak itu, yang penting cukup. Tidak lupa dia minta persetujuan istrinya, dan istrinya menurut saja. Dia datang ke rumah Afnan dan baru menceritakan tentang kotak itu. Menurut Afnan, kotak itu pastinya sudah tidak ada, karena itu sifatnya gaib. Jadi itu hanya bisa didapatkan saat itu juga. Tapi tidak ada salahnya kan, kalau dicoba, pikir Restu. Pergilah dia ke tempat di mana dia mengubur bungkusan kain putih. Sesampai di sana dia sudah sedikit lupa dengan titik galiannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingat, yaitu di dekat gundukan tanah. Dia menggali tanah di titik yang dia ingat. Tapi di situ Restu tidak menemukan apapun, karena mungkin tempatnya ini berbeda. Dia menggali lagi di tempat lain, dan hasilnya tetap saja tidak ada. Sampai 5 kali dia menggali di tempat yang berbeda, dan hasilnya nihil. Afnan memberitahu Restu kalau kotak itu memang sudah tidak ada. Itu sifatnya gaib, dan benda gaib itu letaknya bisa berpindah-pindah. Berhubung waktu itu Restu tidak mengambilnya, jadi benda itu sekarang sudah berpindah ke tempat lain yang tidak tahu keberadaannya. Restu kembali pulang dengan lemas, dan menganggap mungkin ini bukan rezekinya. Mengetahui kalau Restu sedang butuh dana, Afnan meminjamkan tabungannya untuk Restu dan memintanya untuk melupakan tentang kotak itu. Yang terpenting, Restu sudah menjalankan amanah dari Gunung Lawu dengan baik. Dan satu lagi,
Jika sudah ada, Restu harus mengembalikan uang yang dia pinjam dari Afnan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.